saya Ade Wulandari dan ini adalah salah satu kosmetik pouch hasil buatan saya sendiri, karya anak negeri. Yuk kita cintai produk anak Indonesia. Mohi Mohi Shoe adalah brand yang saya gunakan untuk produk handmade saya. Dan usaha ini sebenarnya berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Waktu itu didasari karena kesukaan saya akan kreasi kain perca gitu. Nah, pada saat itu awalnya saya coba-coba bikin untuk saya gunakan sendiri gitu, terutama untuk anak saya. Nah, setelah saya bikin hasil kreasi saya sendiri, iseng juga saya pajang di akun sosial Facebook milik saya pribadi. Dan tanpa disangka-sangka banyak teman-teman dan keluarga lainnya yang ternyata juga menyukai hasil kreasi saya gitu. Dan akhirnya dari situ saya pikir, wah mungkin bagus juga kalau dia jadikan usaha ya. Karena pada saat itu belum banyak orang yang memproduksi kreasi kain perca seperti ini. Untuk produknya sendiri sebenarnya saya ada berbagai jenis model ya, terutama dan saya lebih fokus sebenarnya untuk penyediaan souvenir ulang tahun anak-anak atau goodie bag gitu. Nah, untuk kelebihannya sendiri selain gambarnya yang bisa di custom, customer juga bisa meminta customize nama di masing-masing tas yang mereka pesan. Untuk jenis goodie bag sendiri sebenarnya ada banyak macam. Kayak seperti ini namanya model tote bag, terus untuk yang ini namanya model mini lunch bag, dan ini juga ada pouch, terus ada juga ini mino bag. Untuk jenisnya banyak lah ya, macam-macam. Terus fungsinya juga macam-macam, kayak seperti ini misalnya bisa digunakan untuk membawa bekal makan anak-anak, atau seperti ini untuk digunakan untuk menyimpan kosmetik pouch atau barang-barang anak-anak yang kecil-kecil seperti itu. Saya juga memproduksi bantal. Bantalnya sendiri juga terdiri dari bermacam-macam ukuran. Seperti ini, bantal yang paling kecil. Biasanya digunakan untuk goodie bag juga. Nah, sedangkan yang ini, yang ukurannya lebih besar, kira-kira 40 x 40 cm, biasanya ini lebih sering digunakan untuk hiasan ruangan, seperti ruang keluarga atau ruang tamu. Dan kalau yang ini sendiri, kalau yang lebih besar lagi, biasanya digunakan untuk pribadi ya, untuk anak-anak, teman tidur anak-anak, ataupun hiasan sendiri juga bisa sih sebenarnya. Setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat bantal aplikasi seperti ini. Yuk ikut. Langkah awalnya mari kita pilih kain yang akan kita gunakan untuk membuat bantal tersebut. Kain yang saya gunakan biasanya kain-kain katun. Untuk jenisnya sendiri biasanya saya gunakan kain katun Jepang karena lebih halus dan teksturnya juga lebih adem ya. Jadi kalau digunakan untuk anak-anak pastinya lebih nyaman. Seperti itu. Setelah memilih kain, lalu kita lanjutkan dengan menggambar pola yang akan kita gunakan sebagai aplikasi. Kebetulan pola yang saya pilih adalah Matryoshka, jadi kita bikin dulu gambarnya satu persatu sesuai dengan urutan. Nah, ini untuk urutan badannya dulu. Lalu kita lanjutkan dengan pola kepalanya. Selanjutnya kita juga bisa bikin pola rambutnya. Kita gambar di sini, disesuaikan dengan ukuran kepalanya. Jika sudah, maka pola-pola yang kita buat ini kita gunting satu persatu untuk nanti kemudian dicetak ke atas kain yang sudah dilapisi dengan kain pislin. Nah, jika sudah menjadi pola seperti ini, pola ini kita cetak ke atas kain pislin atau kain keras yang nanti akan kita lapisi dengan kain katun. Pola yang sudah kita cetak ke atas di atas kain keras nanti kita gunting dan hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, setelah menjadi pola, maka bagian gambar ini kita tempelkan di atas kain yang akan
kita gunakan sebagai dasar dari bantal tersebut. Aplikasi yang sudah kita potong dan kita tempel di atas kain tadi, selanjutnya kita sulam dengan menggunakan tangan. Nah, untuk teknik sulamnya sendiri saya menggunakan tusuk Veston. Ini adalah aplikasi yang sudah disulam full dengan menggunakan tangan dengan teknik tusuk Veston. Setelah selesai dengan proses aplikasinya, mari kita lanjutkan dengan proses finishingnya. Jadi kita sambung menjadi beberapa lapis bagian. Setelah jadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kita tinggal masukkan saja isi bantalnya ke dalam sarung yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, sarung bantalnya sudah siap digunakan. Jadi, selain memiliki toko offline, kebetulan saya juga punya toko online. Saya menggunakan berbagai fasilitas media sosial seperti Facebook, Instagram, blog, dan lainnya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, produk saya sudah sampai ke mancanegara. Contohnya ke Asia seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, juga sampai ke Australia, US, ataupun sampai Inggris. Ya, saya melihat di sini kayaknya motifnya beda lain dari yang lain gitu, unik-unik, lucu-lucu dari warna ya, pemilihan bahan, dan ide-idenya pun banyak yang baru gitu. Dari model-modelnya, model-model tasnya banyak yang baru. Jadi saya tertarik untuk memesan di sini. Jadi sudah saatnya kita bangga dengan produk buatan Indonesia karya anak bangsa.